Cukup perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Temukan buku itu, mari jatuh cinta. Terus ada satu bab yang bikin aku melek juga, itu tentang ini sebenarnya pernah aku tulis juga sih di blog. Tentang apa ya? Bab terakhir. Tentang mengelola hati. Kelihatan nggak? Jadi di bab terakhir ini tuh waktu itu aku emang lagi mempertanyakan ya, boleh nggak sih? Kan kita kan seperti yang kita tahu, sebenarnya dalam Islam itu nggak ada yang namanya pacaran, ya kan? Tapi tuh aku masih penasaran, boleh nggak sih kita tuh mencintai lawan jenis gitu loh. Jadi gimana sih dalam pandangan Islam tuh memandang hati dan perasaan gitu, juga memandang cinta tuh bagaimana. Dan di buku ini tuh dijelasin kalau kamu tuh nggak mungkin ujuk-ujuk mencintai seseorang. Semua itu berawal dari indera, dan dijelasin secara ilmiah, berawal dari indera, entah itu mata, dari kamu melihat, dari indera pendengaran, misal dengar suaranya yang bagus, ataupun indera penciuman, bisa tuh mencium wanginya pas dia lewat, atau indera sentuhan, misalnya pegangan tangan gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa mencintai seseorang itu karena bermula dari indera. Jadi kayak dari mata kita, dari penciuman kita, dari sentuhan, mungkin dari pendengaran kita, itu akan merangsang ke otak dan mengeluarkan hormon-hormon jatuh cinta. Pokoknya di buku ini tuh dijelasin ada hormon jatuh cinta, salah satunya apa ya? Dopamin, oksitosin, pokoknya yang hormon bahagia itulah. Coba aku lihat. Jadi tuh di buku ini tuh kayak dijelasin, oh ya ada dopamin juga. Jadi ada phenylethylamine, ya gak tahu bacanya kayak gimana. Pokoknya mungkin kalian yang anak kedokteran lebih tahu ya. Terus dopamin, terus ada endorfin, ada serotonin, ada feromon, ada oksitosin, ada norepinefrin, ada vasopresin. Pokoknya hormon-hormon itu tuh yang bikin kita kayak, misalnya kalau kalian lagi jatuh cinta sama seorang tuh kayak deg-degan. Terus kebayang-bayang terus, kenapa sih pikirannya dia, terus gitulah. Jadi dijelasin juga di buku ini. Jadi kayak buku ini tuh kayak all in one antara prestasi tentang cinta, pokoknya yang dibutuhin sama muslimah sih. Tapi kalau misalnya cowok mau baca juga boleh juga, karena ini nggak cuma buat cewek aja insight-nya. Terus selanjutnya ada buku ini, The Life Changing Magic of Tidying Up. The Life Changing Magic of Tidying Up. Karyanya Marie Kondo. Ini buku pertama tentang minimalis yang aku baca. Dari buku ini pula aku tuh baru kenal gaya hidup minimalis gitu loh. Ini aku beli kapan nih? Oh, ini aku beli bulan Februari 2019. Jadi di buku ini tuh, ini kayak pas banget pas aku baca tuh pas aku lagi sumpek beneran sama barang-barang yang aku punya di rumah. Jadi di buku ini tuh dijelasin gimana caranya berbenah, beberes rumah ataupun kosan, mungkin kamar, pokoknya beberes barang-barang kita. Jadi gimana ya, kayak dia mengutamakan spark joy itu kayak mengutamakan kesenangan kita, apakah kita bahagia dengan barang itu dan apakah kita membutuhkannya, lebih ke kualitasnya dan esensi atau tujuan adanya barang itu daripada kuantitas atau jumlahnya. Jadi misalnya nih baju, kalian punya baju 5 mungkin udah cukup, ya udah 5 aja. Nggak usah sampai bertumpuk-tumpuk, sampai selemari, sampai nggak muat di lemari,
Nah itu dijelasin cara beberesnya sama Marie Kondo ini. Jadi kayak bener-bener menginspirasi sih. Aku kayak baca buku ini tuh jadi pengen beberes rumah itulah. Tapi emang susah ya, maksudnya untuk beberes rumah atau membuang beberapa barang, apalagi barang-barang emosional itu emang susah. Dan di sini juga dijelasin urutan kita decluttering atau memilah-milah barang yang nggak kita butuhin gitu. Di buku ini tuh nggak cuma bahas beberes doang teknik-tekniknya, tapi kayak psikologi manusianya juga. Kalau setiap orang kalau misalnya melihat hal yang rapi kan pasti kerasanya senang, terus lebih berpikiran jernih daripada dia punya barang-barang banyak dan entah itu ada berserakan ada dimanapun. Terus selanjutnya ini benar-benar ini lebih ke mindset sih kayaknya, kayak gimana ya, nggak kayaknya emang buku ini tuh lebih membuat aku berpandangan yang berbeda dari sebelumnya. Kayak pandanganku banyak berubah setelah membaca buku ini. Judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Jadi Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain ini karyanya Dale Carnegie. Sebenarnya ada satu buku lagi tapi masih dipinjam. Itu Berpikir dan Berjiwa Besar. Jadi dua buku tadi, Berpikir dan Berjiwa Besar, sama buku ini Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, itu termasuk buku yang beneran bikin aku punya perspektif yang berbeda. Kayak kalau misalnya di buku yang Berpikir dan Berjiwa Besar itu aku bisa tahu bagaimana kita meraih target-target gitu, target-target kita sendiri, terus gimana cara kita percaya diri, kayak berpikiran besar gitu loh. Kamu tuh jangan berpikiran kecil gitu. Mungkin kamu sendiri tuh akan ngerasa rendah diri atau apa, tapi itu sebenarnya berawal dari pikirannya aja. Jadi kalau misalnya pikiranmu diubah, nanti kamu sendiri juga akan melakukan tindakan yang sesuai sama yang kamu pikirin. Terus kalau ini lebih ke kayak mencari gimana ya, ini kayak lebih ke mempelajari gimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Dan di sini juga diceritain bahwa ini yang beneran, yang emang bener kalau misalnya aku terapin itu ya bener-bener manjur, emang kayak gitu, emang manusia kayak gitu. Yaitu tentang manusia itu emang lebih suka untuk banyak berbicara daripada mendengarkan, lebih suka menasihati daripada dinasihati. Jadi di buku ini kita dijelasin kalau misal kamu mau deket sama seseorang, kamu mau kenal lebih dekat sama seseorang, itu dengarkan apa yang dia bicarakan, apa yang dia omongin. Misal kalau ngobrol gitu, kamu yang lebih banyak dengerin dia, karena emang orang itu sejatinya suka berbicara dan suka bercerita. Dan di buku ini tuh bilang kalau kata yang paling banyak digunakan di dunia adalah aku. Karena tiap orang tuh tertarik dengan dirinya sendiri. Maksudnya bukan tertarik kayak tertarik jenis, bukan ya. Tapi lebih ke dia itu peduli dengan dirinya sendiri. Dan kayak setiap orang ya pasti aku gitu loh, gimana ya, setiap orang ya pasti akan lebih memedulikan dirinya sendiri. Karena emang itu sifat alami dari manusia ya. Jadi kalau misalnya lagi cerita, pasti dia banyak cerita tentang dirinya sendiri daripada mendengarkan orang lain, karena emang lebih suka untuk banyak berbicara daripada mendengarkan. Kalau misalnya dia ceritanya itu didengerin, dia pasti bakal seneng banget gitu. Oleh karena itu banyak nih orang-orang yang lebih suka mendengar itu lebih punya banyak teman. Karena apa? Temannya suka untuk didengarkan. Itulah. Itu salah satu buku yang bagus. Terus ini buku terakhir yang bikin aku bikin aku punya pikiran yang berbeda. Karena pas itu aku lagi penasaran banget soal perempuan, soal feminisme, soal patriarki. Dan di buku ini tuh aku menemukan semua jawabannya.
Ini buku udah tua ya sebenarnya. Aku ceritain ini aku nemu. Jadi tuh buku ini aku dapat dari rumah Eyang pas kalau nggak salah lebaran atau apa lagi pulang kampung ke rumah Eyang. Terus di rak bukunya ada buku ini. Terus aku penasaran ini apa bukunya. Pas aku lihat judulnya Sarinah. Ini bukunya judulnya Sarinah. Dan ini tuh udah buku lama banget. Kalau dari tanggalnya ini dibeli tanggal 3 bulan 3 tahun 65. Jadi bukunya ini udah berapa puluh tahun. Dan tapi isinya masih bagus sih, walaupun menguning gitu, isinya masih bisa dibaca. Dan buku ini juga ejaan lama, jadi kayak bacanya harus mikir, kayak ini perjuangan tuh ditulisnya DJOANGAN. Jadi kayak masih ejaan lama yang pakai DJ terus OW gitulah. Dan ini itu kenapa bisa jadi buku yang mengubah pandangan aku, kayak yang tadi aku ceritain. Pas itu aku lagi penasaran soal perempuan, soal feminisme, dan soal patriarki. Dan di buku ini, buku Sarinah karyanya Pak Insinyur Soekarno, itu membuka pandangan aku tentang hal itu. Jadi beliau tuh cerita tentang sejarah perempuan, tentang sejarah kenapa laki-laki itu lebih, kalau apalagi di dunia ini ya, sebagian besar di dunia itu masih menggunakan strata apa sih namanya, istilahnya masih menerapkan budaya patriarki gitu dalam kebudayaannya maupun sosialnya. Jadi kayak laki-laki berada di pokoknya laki-laki tuh lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dan perempuan itu berada di kelas kedua. Nah, di buku ini tuh diceritain kenapa bisa kayak gitu, terus sejarahnya kayak gimana, terus ada tokoh-tokoh feminisme juga entah dari barat maupun dari Indonesia itu sendiri yang dijelasin sama beliau. Dan beliau tuh nggak merendahkan perempuan gitu loh, meskipun beliau menulis tentang perempuan tapi nggak merendahkan perempuan. Dan di sini juga diceritain kayak kenapa sih selama ini banyak banget istilahnya kupu-kupu malam. Kenapa banyak kupu-kupu malam yang ya gimana ya, masih ada sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang pasti masih ada. Kenapa mereka itu selalu gimana ya, kalau di prinsip ekonomi kan kalau nggak ada permintaan nggak mungkin ada penawaran ya kan. Jadi kalau nggak ada permintaan ya mereka nggak mungkin ada. Jadi kayak mikir gitu loh, baca ini tuh bisa sekalian mikir juga gimana konsep-konsep ataupun pemikiran-pemikiran beliau tentang hal itu. Jadi aku tuh kayak kagum banget ya sama beliau. Beliau tuh kayak bisa menuliskan suatu hal yang insight-nya tuh banyak banget dalam satu buku. Dalam satu buku ini itu kayak lengkap banget, udah ada sejarah, udah ada kayak penjelasan ataupun pendapat beliau sendiri juga dimasukin di sini. Dan juga dijelasin kalau beliau kan Islam, beliau Muslim, jadi beliau juga dijelasin juga tentang perempuan dan Islam gitu. Kayak dan tapi tuh penjelasannya tuh masuk akal gitu loh, kayak gimana ya, itulah pokoknya. Nanti buat kalian yang penasaran mungkin bisa cari bukunya, kayaknya masih ada kok di e-commerce gitu, masih ada bukunya, judulnya Sarinah. Terus di sini tuh juga diceritain kalau misalnya beliau itu bukan mendukung feminisme ya, tapi mendukung perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal, misalnya pendidikan dan lain-lain, pekerjaan, pendidikan dan lain-lain gitu. Tapi bukan berarti merendahkan laki-laki.
Jadi kayak buku ini itu jelasin pentingnya laki-laki dan perempuan itu sejajar, tapi sejajarnya itu untuk bekerja sama. Jadi bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, bukan saling merendahkan atau menjatuhkan satu sama lain, atau merasa yang satunya tuh lebih tinggi atau lebih berkuasa. Itu enggak. Jadi kayak beliau tuh kayak di sini mendukung perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama, tapi dengan tidak merendahkan laki-laki. Jadi kayak laki-laki dan perempuan apapun gendernya itu mereka saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, sudah. Jadi ini ada satu tas ya tuh, 1 2 3 4 5 6. Ini adalah 7 buku yang aku rekomendasiin buat kalian baca. Terus tadi ada tambahan satu lagi, Berpikir dan Berjiwa Besar, itu juga bagus banget untuk dibaca. Semoga apa yang aku ceritain ini bisa menginspirasi kalian untuk jadi suka baca buku. Ada quotes yang ini menurutku bener banget dari Najwa Shihab. Kalau aku tadi ini ya bukunya. Cukup perlu 1 buku untuk jatuh cinta pada membaca. Temukan buku itu, mari jatuh cinta. Nah, aku udah nemuin buku ini dulu. Jadi karena buku ini aku bisa jatuh cinta sama membaca. Sampai sekarang aku jadi gemar banget buat baca, dan topiknya nggak cuma tentang traveling aja. Ini kan buku pertama yang aku baca tentang traveling itu. Sekarang tuh aku kayak banyak berbagai macam genre buku yang aku suka karena aku penasaran konsep. Aku lebih nyari bukunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.